Izinkan kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk kami boleh belajar bagaimana cara kami berdoa yang menyenangkan hati Tuhan. Di tengah-tengah kepedihan hati kami, ketika kami menyaksikan saudara-saudara kami tertimpa bencana yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami agar setiap doa yang kami naikkan kepada saudara-saudara kami yang ada di Aceh, ada di Padang, ada di Tapanuli, Jawa Barat, maupun daerah-daerah lain nantinya, itu boleh berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami dengan urapan yang sama, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun baru 2026, sepanjang tahun 2026, yang Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi tetap menjadi berkat buat kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, hidup yang benar sepanjang tahun 2026, Indonesia akan ditimpa berbagai macam bencana. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita itu boleh berdoa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar berdoa kepada Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Ketika dia ada di Taman Getsemani, Yesus Kristus Tuhan kita sedang menghadapi tekanan hidup, masalah hidup yang paling dahsyat. Dia harus jalani penderitaan di atas kayu salib dan dia harus dibunuh di sana. Saudara, inilah doa yang dia naikkan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya, Yesus yang adalah Tuhan kita itu ingin menyampaikan bahwa yang pertama, tidak setiap doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Tidak. Tetapi mohon tetap diizinkan. Oleh karena itu, dia menutup, dia mengajar kepada saudara dan saya, biasakan nutup doa itu dengan kata-kata seperti yang dia sampaikan. Bukan kehendakku, Bapa, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Nah, saudara, kemudian dia pun ingin menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa tidak setiap doa yang saudara naikkan kepada Tuhan itu menyenangkan hati dia. Walaupun orang Kristen yang sudah terlalu kenyang diajar tentang kasih, tentang peduli kepada sesama yang lain, sehingga muncul belas kasihan spontanitas dari setiap orang Kristen. Begitu mereka melihat sesamanya yang lain itu menderita,
apapun warna kulitnya, apapun agama kepercayaannya, orang Kristen ini langsung muncul belas kasihan dan langsung ingat, aku mesti doakan mereka. Saudara, mengapa hal ini saya sampaikan? Karena selama 2025, khususnya mulai November, saya sudah langsung chatting-chattingan dengan Pak Gembala, Bu Gem, dan beberapa sahabat di tempat ini. Juga teman-teman pendeta sepelayanan saya, koordinator dari PD Persekutuan Doa di Kediri, yang saya ikut membinanya. Saya sudah peringatkan, hati-hati, hidup benar, hidup benar. Kenapa? Karena Tuhan sedang murka dengan menunjukkan bencana sepertinya tidak pernah berhenti yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, di Padang, dan Sibulga dan sekitarnya. Itu hanya dipakai oleh Tuhan sebagai patron, sebagai contoh, agar supaya daerah-daerah mulai berpikir, mengapa Tuhan harus menimpakan murkanya di daerah-daerah seperti itu, dengan daerah yang lain mempelajari sebetulnya yang sudah dilakukan dalam hidup mereka itu seperti apa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang berpandangan, entah itu karena sungkan untuk ngomong yang sebenarnya, atau memang pandangannya salah. Mereka bilang, ini ujian dari Allah. Saudara, ujian berarti menunjukkan apa? Dia tidak bersalah. Alkitab jelas menulis, Amsal 26 ayatnya yang kedua, kutuk, musibah, malapetaka itu tidak bakal tertimpa kepada seseorang tanpa sebab. Kita lihat tayangannya, Amsal 26 ayat yang kedua. Yang bunyinya seperti ini, Amsal 26 ayatnya yang kedua. Seperti burung pipit mengirap, itu mengebas-ngebaskan sayapnya, dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Tuhan marah itu ada sebabnya. Tuhan tidak ngamur, cuma murka tok kalau dia tidak digarai. Tuhan punya alasan mengapa dia harus timpakan bencana sepertinya tiada akhir di daerah Aceh, Padang, Sibulga, dan sekitarnya. Dan nanti akan menyusul daerah-daerah yang lain. Mengapa? Saya ini nyampaikan ini juga dengan rasa sedih sebetulnya. Bukan terus kemudian bahagia orang lain ditimpa bencana, bukan. Namun saya tidak bisa menolak karena Tuhan perintahkan kepada saya harus menyampaikan kebenaran. Semoga video saya ini dipercaya oleh mereka dan mereka introspeksi diri, berbalik, bertobat, dan bencana itu berhenti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa toh yang sebetulnya sedang diperbuat oleh mereka? Terus bagaimana di tengah-tengah bencana yang menyedihkan, yang memedihkan, mendukakan hati kita, menyaksikan orang dewasa, orang tua, anak kecil, bayi, binatang ditimpa dengan musibah yang seperti itu. Mereka sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawanya di tengah-tengah ketakutan yang menyeramkan sekali. Saudara bisa lihat di medsos itu, luar biasa. Itu membuat kita semuanya iba.
Tapi Alkitabnya orang Kristen ini jadi rujukan. Karena ini adalah wahyu Allah, wahyu Tuhan satu-satunya. Dia bilang, kutuk tidak akan menimpa seseorang, tidak akan kena seseorang tanpa sebab. Saudara, terus kita harus berdoa yang seperti apa? Saudara, dalam kondisi seperti ini, saudara tidak perlu berdoa. Saudara mesti kaget. Kok iso Pak Roni? Iya, ini Alkitabnya. Yeskiel pasal 14. Kita mau perhatikan ayat 12 sampai 16. Ini dalam rangka Tuhan itu ngamuk, murka. Dia sudah tidak menyayangkan nyawa umat ciptaannya, diporak-porandakan. Dan saya sudah pernah khotbahkan di tahun 2025 tentang Edom. Edom bilang, aku akan membangun reruntuhan lagi. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Silakan dibangun, aku akan merobohkan kembali. Saudara, sudah tak khotbahkan ya, 2025. Saudara, ini judul bacaannya Yeskiel pasal 14 ayat 12 sampai 16. Tolong bisa ditayangkan. Judul bacaannya adalah hukuman tidak tertegakkan lagi. Tidak tertegakkan itu tidak terelakkan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Nabi Yeskiel, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku, kepada Tuhan, dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya, dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, orang benar, orang kudus, orang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Saudara, sepertinya Tuhan itu tidak kepingin tempat itu dihuni oleh manusia. Saya mendapatkan hikmat dari Tuhan ini, saya juga nangis. Wah Tuhan, kalau engkau sudah murka, itu sadisnya kayak gini. Mereka mungkin lagi bersih-bersih, mereka lagi benar-benar untuk memulihkan kehidupan. Pagi ditata, sore hanyut lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Edom bilang, kami akan bangun reruntuhan. Tetapi Tuhan bilang, aku akan merobohkannya kembali. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat inilah yang diperbuat oleh daerah-daerah itu. Silakan Anda yang tinggal di sana, Anda yang berdekatan dengan daerah tersebut, memeriksa, menyelidiki
Benar nggak kira-kira mereka adalah orang-orang yang telah berubah setia dan telah berbuat dosa kepada Tuhan? Yang salah satunya suka berlaku sombong, merasa dirinya lebih tinggi dari umat ciptaan yang lain, yang tanpa sadar seakan-akan membela Allahnya, membela Tuhannya, padahal mereka sedang mengalami mabuk agama, yang menganggap agamanya, ajarannya, keyakinannya itu yang paling benar dibandingkan yang lain, dan mengatasnamakan perbedaan menjadi salah satu senjata boleh memusuhi agama yang lain. Mereka masih banyak berbuat kemunafikan di negeri ini yang banyak dilakukan oleh kebanyakan pejabat, oleh kebanyakan tokoh-tokoh agamanya, oleh kebanyakan para pengusahanya, oleh kebanyakan para politikusnya, oleh kebanyakan orang-orang di masyarakat yang punya pengaruh, yang akan berdampak kepada kedukaan hati Tuhan, karena engkau tidak bisa hidup berbagi dengan sesama yang lain. Dan masih terlalu banyak perbuatan jahat yang mereka lakukan, itu dibungkus dengan kedok agama, seakan-akan demi dan atas nama Tuhan Sang Pencipta. Saudara, hati-hati, hati-hati. Padahal mereka sedang melakukan perbuatan dosa seperti yang Yesus Kristus Tuhan sampaikan lewat Markus pasal yang ke-7 mulai ayat 20 sampai dengan 23. Ini firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk perbuatan. Itu yang membuat orang itu najis, orang itu berdosa, bukan yang dari luar yang masuk. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah banyak orang yang saat ini yang takut akan makanan haram, sehingga di negeri Indonesia ini semua harus dicek lebih dulu halal apa tidak terhadap babi. Namun mereka mengajarkan kalau suatu kali babi ini bermanfaat, nek kepepet ndak popo. Kenapa mereka harus takut dengan makanan yang menurut mereka haram, tapi tidak takut dengan penghasilan haram? Korupsi jalan terus. Uang yang disita dari koruptor ditunjukkan sekian triliun, sekian triliun. Rakyat yang tidak pernah lihat duit 100 juta sampai vertigo melihatkan itu, tumpukan-tumpukan itu. Dan herannya, uang yang disita itu dalam kemasan yang masih rapi, dipakai 100 jutaan itu tadi dipakai gede lagi, pakai plastik gede, diangkut pakai forklift. Berarti ngambil di BI ini.
Betul? Jumlah segitu bisa diambil di BI duit anyar kabeh. Padahal kita waktu Idul Fitri cari duit anyar aja sulit. Ternyata para koruptor itu kalau nyuap pakai duit anyar semua. Netizen bertanya, duit yang sudah dipamerkan ini untuk siapa? Seorang ulama yang besar yang saya pernah kenal, nama kondangnya almarhum Hasyim Muzadi, itu bilang, hasil rampasan korupsi, kata beliau, ternyata itu masih dikorupsi lagi sama orang lain. Sehingga netizen berhak bertanya, yang sudah dirampas ini kembali ke rakyat atau kembali ke siapa? Kok ndak ono urusane? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak yang dilakukan oleh pejabat yang tidak menjalankan keadilan, kesetiaan dan belas kasihan kepada rakyat yang harus dilindungi, rakyat yang memberikan mereka amanah, rakyat yang memberikan mereka kepercayaan. Pak, saya titip nasib uripku sak keluarga kepada jenengan. Tanah gerejamu iki gendong. Tanah gerejamu iki gendong. Produk penjajah masih lebih kuat daripada produk nasional, walaupun gereja sampean itu pegang sertifikat. Mulai Majen Sungkono sampai bunderan McDonald itu tadi, Darmo Hill, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, semua diklaim punya Pertamina, dan yang mengeluarkan sertifikat tidak belani rakyat, gaya melok bingung toh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi di negeri yang kita cintai. Rakyat tidak punya kepastian hukum, hukum diperjualbelikan, hukum diputar balikkan, di sana sini terjadi suap, dan pada puncaknya Tuhan bisa marah. Tuhan ini murka saat ini. Apalagi kelompok yang mayoritas selalu merasa harus dihormati karena mayoritas selalu benar. Di saat Natal berapa banyak misa dibatalkan. Misa di gedungnya sendiri, tidak gelar di perapatan, di gedungnya sendiri dibatalkan. Berapa banyak ibadah dibubarkan, orang berdoa, orang nyanyi-nyanyi dihentikan, alasannya tidak masuk akal, meresahkan warga. Saudara, hati-hati, stop, jangan usik Tuhannya orang Kristen, Alkitabnya dan agamanya. Hati-hati. Mengapa? Karena kejadian-kejadian yang sudah lewat itu harus jadi pelajaran bahwa murka Tuhan itu akan tertimpa kepada pribadimu, keluargamu, dan daerah tempat kamu tinggal. Saudara, kita lihat Keluaran pasal 4 ayat 22 sampai dengan 23. Sebelum tulah Tuhan itu ditimpakan untuk Mesir sebanyak 10 kali. Tulah ke-10 itu Firaun harus kehilangan anak sulung. Orang Mesir harus kehilangan anak sulung. Dan orang Mesir harus kehilangan anak sulung hewan ternak mereka. Itu Tuhan sudah perintahkan firman ini
jadi perhatian Firaun. Lewat Musa dan Harun, Tuhan mengutus mereka berdua menghadap kepada Firaun. Bunyinya seperti ini: maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Saudara, anak barep itu menangan, saudara. Biji mata bapak ibunya, milik pusaka Allah, milik pusaka bapak ibunya. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya apa? Ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Saudara, sudah diperingatkan, Firaun dablek. Akhirnya apa? Tulah ke-10, anak sulung Firaun mati, anak sulung orang Mesir mati, anak sulung hewan ternak orang Mesir mati semua. Yang dilindungi adalah orang Israel, tidak ada kematian. Saudara, tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Beliau pejabat ini di Jawa Barat, tinggi pangkatnya, sudah tidak jabat, sudah tidak menjabat, sedang bermasalah. Rumah tangganya juga dengan KPK. Cari pejabat yang kehilangan anak sulung waktu mereka berwisata. Cari. Nah, ya. Kau lihat mana deh? Alkitab tidak bisa bohong. Apa yang disabdakan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan terjadi. Saudara pimpinan, kamu bertanggung jawab atas perbuatan anak buahmu. Apalagi kamu setuju dengan perilaku yang jahat itu, masalah kamu nanti. Oleh karena itu, lewat video saya ini nanti, saya kepengen stop. Sudah, kamu diem aja, jangan mengusik Yesus yang disebut oleh orang Kristen sebagai anak Allah. Jangan mengusik dia. Kenapa? Dia ini adalah Allah, Sang Pencipta alam semesta. Jangan, saudara, nanti keliru. Kalau Anda masih saya kasih tahu secara belak-belakan sekarang ini, saudara tidak yakin, saya memberikan tawaran. Silakan engkau yang di luar sana, buat konten, buat video, sebarkan lewat TikTok, sebarkan lewat YouTube, tengadahkan mukamu ke langit, duding langit dan hujat dia, supaya engkau nanti tahu Yesus itu siapa. Cobaan, tidak percaya, cobaan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa? Karena Allah yang berfirman, nitipkan firman kepada Musa dan Harun tadi untuk disampaikan kepada Firaun, itu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang namanya Yesus Kristus. Wes. Kok bisa Pak Roni? Saya ngomong selalu bicara firman. Saya tidak berani nyimpang dari firman. Demikian pula hari ini saya khotbah belak-belakan karena saya tidak berani menghindari perintah Tuhan untuk saya sampaikan sebagai pembukaan khotbah saya di tahun 2026. Indonesia tidak baik,
sepanjang 2026 akan banyak ditimpa macam-macam bencana. Tuhan ini kan punya unsur, ada air, ada api, ada angin, ada gunung meletus, ada wabah sakit penyakit. Daerah yang kena bencana yang sekarang itu akan sepanjang 2026 habis kalian kalau Anda tidak bertobat, pasti habis. Karena kalian sedang dibuat contoh oleh Tuhan untuk Indonesia. Jangan seperti ini, jangan sombong yang seperti ini, jangan arogan yang seperti ini, jangan sok bener sok suci yang seperti ini. Habis kalian nanti ketika Anda berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan, tidak sekalipun pertolongan itu datang. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Indonesia kurang lebih akan menuai tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, puting beliung, wabah sakit penyakit. Dari mana wabah sakit penyakit? Dari daerah yang kena bencana, yang sulit didandani, itu akan muncul banyak sakit penyakit dari situ. Yang mati tidak ketemu banyak, ketimbun lumpur dan lain sebagainya. Jadi apa itu? Jadi pupuk, campur lumpur, campur batu dan lain sebagainya. Kena hujan, kena panas, ini bisa menimbulkan apa? Sakit penyakit. Muncul lagi banyak perselisihan seperti yang Tuhan Yesus sudah nubuatkan. Maka bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, suku akan melawan suku. Rebutan kekuasaan, rebutan pengaruh, yang ujung-ujungnya semuanya berpikir apa? Soal duit. Gara-gara juga salah satunya TikTok yang ngomong, uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit, kalau banyak sumpah bisa. Jadi semua carinya apa? Duit sing akeh. Ada perselisihan, ada perpecahan. Macam-macam organisasi berselisih, macam-macam organisasi timbul perpecahan. Ada juga di dalam rumah tangga perceraian terjadi di mana-mana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan titenon, ada juga orang terkenal di Indonesia yang mati dipanggil pulang oleh Tuhan. Kongkondang tanggung jawab ini. Saudara masih ingat ada gereja besar di kota ini yang pendetanya top sama top gegeran, dua-dua dipanggil pulang loh. Iya, mulai diomongi ra kenek, suruh pulang semua, dua-dua. Ingat? Nah, Tuhan itu dahsyat, saudara. Dikandani gak kenek, kongkon mulai kabeh ngadep sama dia. Takoni, sing mbok goleki opo? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Yohanes pasal 8 ayat 58, saya tunjukkan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu Yesus. Itu Yesus. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sing dadekne Abraham iki aku. Paham Bapak Ibu? Walaupun sana klaim Yesus juga Islam, sekarepmu wis. Iya.
Maksud saya, sudah tidak usah ngusik agama Kristen. Saya menghormati jenengan, agamamu saya hormati, ajaranmu tak hormati, nabimu tak junjung tinggi. Wes, jalan. Kalau Anda kepingin Anda berhenti dari musibah yang saat ini terjadi dan nanti akan diulang lagi oleh Tuhan, bertobat. Jangan usik lagi yang namanya Yesus, yang namanya Kristen. Jangan. Mengapa? Karena ketika engkau memperkusi, menganiaya orang-orang Kristen, yang tidak terima adalah Yesusnya. Kisah Rasul pasal 9, Rasul Paulus dalam perjalanan menuju ke Damsyik bawa surat kuasa, nangkep, menjarakan, menganiaya pengikut jalan Tuhan. Di tengah perjalanan dia diterpa sinar yang sangat menyilaukan, sehingga Saulus waktu itu namanya masih menjadi buta selama 3 hari dan dia tersungkur, mukanya sampai ke tanah. Dari balik sinar tadi yang menyilaukan muncul suara. Karena Saulus bertanya, Saulus ini orang pintar, kejadian yang dahsyat ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan semata-mata. Maka ketika dia tersungkur, Saulus langsung bertanya, siapakah engkau Tuhan? Di balik cahaya tadi muncul suara, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara, hati-hati, medeni saudara. Oleh karena itu saya mengasihi jenengan yang di luar Kristen, mandeko. Ndak usah lakukan debat lagi di medsos, ndak usah. Karena ketika debat Anda pasti menjelek-jelekan agama Kristen, apalagi kalau Anda itu adalah mu'alaf. Wes ndak usah. Anda baru bisa laku dengan menjelekan agama yang lama. Kalau Anda tidak bisa ini, Anda tidak payu di panggung. Sudah berhenti sampai di sini. Sudah jalani hidupmu jadi muslim sing soleh menurut ajaran Alkitabmu, teladani semua perilaku nabimu, itu yang paling aman. Sudah jalan. Biarkan orang Kristen pergi beribadah dalam damai sejahtera. Jangan pembangunan gereja mbok tolak, ya izinnya sudah ada, warganya tetap protes. Terus gereja dianiaya, gereja dibakar, gereja dirusak, jangan. Kenapa? Karena jawabannya jelas, akulah Yesus yang engkau aniaya. Bapak Ibu, Daud tahu dia berbuat salah karena dia menghitung jumlah pasukannya yang bisa berperang, menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkesimpulan, loh Daud salah ngerti. Dipikirnya Daud ini menang perang itu karena jumlah pasukannya dia banyak, padahal kamu menang perang karena Tuhan berperang untuk orang Israel. Maka Tuhan menawarkan 3 pilihan hukuman. Singkatnya, Daud ngomong sama Nabi Gad yang hari itu bertugas sebagai nabi di saat Daud memerintah. Dia bilang, saudara, 2 Samuel 24 ayat 14, 15 sampai dengan 17. 2 Samuel 24 2 Samuel 24 ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad,
sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud ini orang yang ngerti dan mengenal Tuhan. Tuhan itu belas kasihannya itu besar. Tetapi saudara harus tahu, sak besar-besarnya Tuhan berbelas kasihan. Tuhan kalau sudah murka, itu membuat Israel itu mati. Jumlahnya tidak sedikit, saudara. Kita lanjutkan 15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, berapa? 70.000 orang. Nah, saudara, 70.000 orang. Tuhan tidak sayang loh sama Israel yang disebut anak sulungku. Kalau Israel nakal, Tuhan yang maha adil, maha pengasih, maha pengampun juga menghukum Israel. Apalagi yang bukan anak sulung. Betul enggak? Ayo, ini Tuhan yang adil. 16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup. Turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Araunah orang Yebus. Tulah itu bisa berhenti yang pertama jika Tuhan ngomong cukup. Nek Tuhan ngomong lanjut entek sampai 2026. Mengapa Tuhan ngomong cukup dalam bacaan ini? Karena Tuhan melihat niat hati Daud itu mau beli tempat pengirikan Araunah, dibuat mendirikan mezbah supaya Daud bisa membuat mezbah untuk Allah, memberikan persembahan korban bakaran, korban pengampunan dosa. Daud itu ngaku salah, begitu loh. Cukup itu juga ada alasannya, karena Tuhan tahu Daud ngakoni salah. Tetapi kalau saudara-saudara kita itu tetap begegek, tegar tengkuk ngakoni gak salah, ya Tuhan karek ngomong lanjut, pasti. Maaf bicara, bukan saya senang Anda menderita, tetapi saya ingin memperingatkan lewat bukti otentik yang tertulis dalam kitab sucinya orang Kristen. Lanjut 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa. Dia ngaku. Dan aku telah membuat kesalahan. Dia ngakoni sing salah Daud. Tetapi domba-domba ini rakyatnya, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Daud orang gentleman. Dia ngomong, Tuhan sing salah bukan rakyatku, aku. Kenapa Tuhan tidak menghukum aku, tetapi rakyatku yang menderita? Saudara harus tahu, hukumnya Tuhan memang demikian. Pimpinan salah, rakyat menderita. Bapak ibu salah, anak cucunya menderita. Keturunan ketiga sampai keempat. Oleh karena itu, gimana supaya kita selamat? Hidup benar. Kenapa? Karena Tuhan bilang Nuh, Daniel dan Ayub hanya akan menyelamatkan hidup mereka bertiga oleh karena kebenarannya, lainnya enggak. Dia nyelamat, yang lain juga enggak. Saudara hati-hati, kita juga mesti nasihati anak cucunya kita, ojo kleru.
2026 medeni Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Nah, Saudara, hari ini ternyata di TikTok, di Instagram itu banyak peramal-peramal yang muncul tentang Indonesia 2026. Mulai rezeki sampean, sing tanggal lahiri tanggal sekian, tahunnya sekian, zodiake ini, itu sampai dengan keadaan Indonesia diramalkan oleh banyak peramal. Di akhir ramalan itu tadi, biasanya yang meramal atau yang jadi host itu selalu menutup dengan kata-kata begini. Yang meramalkan kadang bilang gini, semoga Indonesia tetap dalam lindungan Tuhan. Mentah maneh, ngerti Bapak Ibu? Kamu ngomong ramalan terjadi ini terus terakhirnya semoga Indonesia tetap dalam lindungan Tuhan. Mentah maneh. Sesungguhnya peramal iki yo gak yakin iki terjadi. Ngerti Bapak Ibu? Nah, lainnya bilang begini, semoga ramalan Bapak ini, ramalan Ibu ini tidak terjadi. Podo. Bapak Ibu, saya tidak akan katakan itu. Di atas mimbar Yesus Kristus yang suci, yang kudus, sekarang ini 4 Januari 2026, saya katakan apa yang saya terangkan berasal dari Dia. Terjadi. Catat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Hati-hati, 2026 Indonesia tidak baik-baik saja. Jelek sekali. Yang bisa baik selamat hanya orang yang benar, dia ada di dalam lindungan Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu saya ingin menghimbau saudara-saudara yang di sana, stop kamu berdebat di medsos. Wes musuh sopoe mandek kok. Musuh Edis TV yang lagi terkenal, musuh siapa saja mandek kok. Isra Soru, MGM mandek kok. Nggak usah dilanjutkan. Nggak usah bahas tentang kekristenan. Nggak usah jahati orang Kristen beribadah. Nanti bencana akan mandek sendiri. Indonesia akan baik-baik saja. Kenapa? Karena orang Kristen itu belakangnya adalah Yesus, yang adalah Tuhan, yang Dia nanti akan ngomong, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, Bapak Ibu, yang sering dibicarakan adalah kalian seringkali bilang Tuhan kan tidak punya anak dan Tuhan tidak diperanakkan. Saudara, bukankah di kitabmu, di kitab kita sudah disebutkan Tuhan memakai Maria sebagai pribadi yang harus mengandung lewat kehendak Allah, lewat Roh Kudus, mengandung bayi laki-laki yang nanti akan lahir seperti layaknya perempuan yang lain melahirkan tadi, seorang bayi laki-laki, dan kamu harus menamakan dia Yesus. Sebutan anak Allah bukan sekedar gelar, tetapi ini adalah bahasa manusia, bahasa malaikat yang disampaikan kepada Maria, malaikat Gabriel, untuk menunjukkan status Yesus itu sebagai apa. Kita lihat Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 35. Lukas pasal 1 31 sampai 35. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria itu cuma terima perintah. Kamu mengandung dengan Roh Kudus, nanti lek bayi ini lahir kasih nama Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Sudah disabdakan, dia nanti disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini dawuhnya, ini sabdanya Allah yang menciptakan langit bumi dengan segenap isinya. Saudara, jangan dilawan, jangan dicari-cari kesalahannya. Tuhan kok punya anak? Yesus ini Tuhan atau bukan? Saudara, untuk nerangkan itu Anda mesti belajar itu puluhan tahun loh, supaya ketika saya berbicara itu baru nyambung. Nek saudara termasuk sing cerdas, juga belajar Alkitab sungguh-sungguh untuk menerangkan soal Yesus yang adalah 100% manusia, 100% Allah. Itu butuh waktu yang panjang sekali. Orang Kristen aja masih bingung tentang konsep doktrin Tritunggal Allah, masih bingung. Walaupun setiap hari saya itu mikir nih, yo opo carane saya nerang nih sing gampang. Itu akeh sing nggak ngerti, Bapak Ibu. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kenapa? Karena Maria maupun Yusuf itu dari keturunan Daud. Jadi saudaraku, kalau dari firman Tuhan ini sebetulnya tidak kepingin menjangkau yang jauh-jauh. Intern Israel, Abraham, Ishak, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya Abraham, Ishak, dan Yakub, orang-orang Israel tok, tiga-tiga. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub yang namanya diganti oleh Tuhan sebagai Israel sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, Israel inilah yang dibuat oleh Tuhan sebagai contoh, sebagai patron untuk dunia. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria bingung. Aku belum bersuami, aku belum berbuat apa-apa dengan suamiku, kok aku harus mengandung? Dijelaskan oleh malaikat Gabriel. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kitab saudara kita yang di sana juga disebutkan, Maria ini hamil karena Roh Allah, sehingga disebut Isa binti Maryam itu berasal dari Roh Allah. Saudara, tinggal diakui, sudah selesai. Tidak usah dibolak-balik dicari salahnya. Kok manusia, kok Tuhan, kok manusia. Nanti, untuk ngerti itu nanti Bapak Ibu. Butuh puluhan tahun. Bukan seketika Anda beli Alkitabnya orang Kristen di toko buku, dibaca kemudian saudara ngerti. Pasti tidak. Orang ngerti Alkitab itu kalau tidak dikaruniai dengan hikmat, baca ping popang kaping tetap gak ngerti. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang tadi disebut Yesus, harus dinamakan Yesus, itu juga disebutkan dalam bacaan Injil yang lain, Matius 1 ayat 21.
Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Tetap namanya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umat yang mana? Yaitu semua manusia yang mau percaya kepada dia. Nah, kalau saudara tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh, walaupun Anda Kristen, Anda pun tetap akan bingung. Yang Tuhan itu sing Bapa atau Yesus atau Roh Kudus? Anda tetap akan bingung. Kalau Yesus kok bisa mati di atas kayu salib? Tuhan tidak bisa mati, Bapak Ibu. Yang mati adalah kemanusiaan Yesus yang di atas kayu salib tadi. Oleh karena itu ketika dia berdoa, dia pun ada rasa takut. Maka peluhnya seperti titik-titik darah. Karena apa? Ketakutan yang demikian sangat, karena membayangkan ngerinya siksaan yang sebentar harus dia alami. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa ini tak tunjukkan? Yesus bersabda begini, Yohanes pasal 1 ayat 18. Kalau banyak orang bilang Allah, Tuhan itu zat, betul. Dan orang tidak ada yang pernah melihat Allah. Yesus Tuhan itu bersabda begini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang pernah melihat Bapa cuma Yesus tok. Nah, kan jadi bingung. Orang malah jadi bayangkan, loh lek gitu ada Bapa, ada Yesus di pangkuan Bapa, anek loro. Enggak, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus bersabda, saudara, kita lihat sekali lagi Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, mulai ke-6. Perbincangan Tuhan Yesus dengan Filipus dan kawan-kawan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan orang bisa sampai ke surga. Yang lainnya tidak ada. Gimana dengan agama yang lain? Agama yang lain, warna kulit yang lain, kalau mati rohnya tetap ngadep kepada Yesus Kristus Tuhan, karena dia satu-satunya hakim, dia satu-satunya Tuhan, dia satu-satunya jalan. Urusannya Tuhan Yesus mau menyelamatkan jenengan, itu puji Tuhan. Wong Kristen ojo protes, ojo melok-melok. Ya, paham ya? Urusannya dia yang punya keselamatan, dia yang punya surga. Biar dia yang menentukan sopo sing diselamatne, sopo sing yang tidak. Lanjut ayat 7. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Lanjut. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jawab Tuhan Yesus apa? Di ayat selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Sebab selanjutnya Tuhan Yesus bilang apa? Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu sudah ngelihat aku, itu sama dengan kamu sudah ngelihat Bapa.
Saudara, oleh karena itu hati-hati, Yesus itu Gusti Allah, hati-hati. Sudah stop, Anda jangan musik dia. Apalagi Anda mulai bertanya, Tuhan tidak punya anak dan tidak diperanakan. Tuh, orang Kristen harus yakin dia diperanakan. Ayatnya ada, kita lihat Yohanes 1 ayat 13 dan 14. Yohanes pasal 1 ayat 13 dan 14. Orang-orang yang diperanakkan, tetapi cara memperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Hubungan tubuh suami dan istri bukan itu, melainkan dari Allah, melainkan karena kehendak Allah. Diperanakan. Tidak usah ragu-ragu orang Kristen. Diperanakan di kolom tulisannya. Dia anak Allah, betul dia anak Allah. Mau disebut apa? Wong sing punya kehendak adalah bapaknya, Roh Kudus, memakai badan jasmani daripada Maria. Mau disebut apa? Kudus, anak Allah. Nah, kalau orang mau cari salah itu bisa jawab, loh, lek ngono bojone Allah iku Maria. Nah, gitu ya. Nggak usah cari-cari. Nah, saudara, yang 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab apa? Firman tadi telah menjelma sebagai manusia. Tuhan menjelma jadi manusia. Dan kita harus percaya, karena apa? Tuhan yang maha kuasa itu mau menjelma menjadi manusia ciptaannya yang terbatas. Pasti bisa. Pasti bisa. Karena dari yang tidak terbatas ingin menjadi yang terbatas, pasti bisa. Yang tidak mungkin adalah manusia yang terbatas ingin jadi Tuhan yang maha kuasa, pasti tidak iso. Nah, zaman sekarang banyak orang yang pengen jadi Tuhan atas sesama yang lain. Penutup saya, sekaligus meyakinkan Anda sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan, sekaligus menjadi referensi kepada saudara-saudara yang saya kasih yang di sana, yang sedang tertimpa bencana dan yang akan ketimpa bencana. Stop, jangan hujat lagi, jangan bicarakan lagi Yesus Kristus, sebab dia adalah Tuhan yang punya surga dan neraka, sang pencipta alam semesta. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Yaitu ketika dia ada di atas kayu salib, ada pasukan Romawi yang jojoh nih, menusuk lambungnya itu dengan tombak, lambungnya Tuhan Yesus. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. 8. Apa yang dikatakan oleh dia? Dia menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. 17-18, Wahyu 1 17-18. Ketika aku melihat dia, kata Rasul Yohanes yang terima wahyu, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati.
Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Berbahagialah kita semuanya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang mati di atas kayu salib, namun pada hari yang ketiga dia dibangkitkan oleh Bapaknya dan hidup untuk selama-lamanya. Tidak percuma kita percayakan keselamatan kita dan keluarga kepada Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.